Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di hari ini? Semoga semuanya sehat ya teman-teman. Aku belanja lagi ya, ini di pertengahan puasa. Jadi memang akhir-akhir ini karena aku bikinan kue dan cemilan, jadi tuh beberapa kebutuhan pokok di rumah aku itu habis, terutama telur ya teman-teman. Nah ini sekalian juga cek harga gitu ya, survei memasuki pertengahan bulan Ramadan begini, harga bahan pokok berapa sih? Nah aku rasa setelah dipertimbangkan ya dan dibandingkan antara awal Ramadan terus dengan pertengahan Ramadan ini, kayaknya tuh paling cocok harga di kantong aku tuh di pertengahan Ramadan gitu ya teman-teman. Pas awal Ramadan kemarin tuh agak lumayan naik atau tinggi, terus nanti kemungkinan menjelang lebaran apalagi. Jadi mumpung ini masih pertengahan, aku belanjanya digaskan gitu ya, meskipun gak banyak-banyak juga sih. Aku ada beli telur 1 kilo karena memang lagi banyak bikin cemilan. Terus juga beli bawang merah. Nah, di sini tuh di minimarket lokal ya, namanya Sulemart. Ini juga menjual kayak bawang merah, bawang putih, kadang juga ada bawang bombay gitu. Jadi agak lengkap. Terus bahannya atau barangnya tuh berkualitas gitu. Jadi kering nih bawang merahnya, bawang putihnya, jadi anti busuk ya. Terus ini berhubung belum di apa tuh namanya? Diplastikin gitu ya, belum di packaging, kata mbak-mbaknya, mbak milih sendiri gitu, lagi. Ya udah ini aku ambil plastik, terus pilih yang agak lumayan besar-besar nih ukurannya, nanti ditimbang. Aku beli seperempat aja sih. Ini tuh bawang merah seperempat di sini lagi 9.500. Terus awal Ramadan lalu tuh 10.500 deh kalau nggak salah. Jadi sekarang berarti agak turun gitu ya teman-teman. Untuk telur juga awal Ramadan tuh pernah 31, terus jelang Ramadan gitu ya 31, terus awal Ramadan tuh 30.500, 29.500, terus sekarang tuh 28.500. Jadi memang ya pertengahan Ramadan ini waktu yang cocok sih kalau menurut aku untuk kayak belanja-belanja kebutuhan rumah tangga, atau mungkin yang untuk kebutuhan lebaran juga bisa dipipil ya dari pertengahan bulan ini. Sebenarnya hari ini tuh aku pengen belanja di 2 tempat ya, di ini minimarket lokal sama di Alfamart, karena aku pengen beli minyak goreng. Lumayan kalau di sana tuh aku dapat, karena punya poin member gitu ya, bisa dipotong tuh maksudnya kan jadi lumayan ekonomis gitu ya, karena harga minyak goreng kan sekarang lagi mahal. Jadi lumayan tuh ada potongan 3.000, yang waktu kemarin tuh 6.000 dia kalau nggak salah. Dari poin member kan lumayan banget ya, dari harga 38, 39 kepotong segitu. Oke, ini berhubung yang agak habis di rumah bawang merah, jadinya aku beli bawang merah aja. Si bawang putihnya masih banyak, jadi bisa disambung nanti beberapa hari kemudian aja. Ini tuh minimarket lokalnya deket ya teman-teman dari rumah aku, jadinya kayak aku tuh belanja di sini bukan setiap sih. Kalau misalnya suami pulang kerja gitu, agak sering gitu belanja di sini. Apalagi tuh sekarang Ramadan memang banyak kebutuhan. Ya yang tadinya tuh memang sama sekali nggak jualan, tapi tuh karena memang beberapa customer lama aku yang rata-rata juga teman-teman aku gitu ya, tuh maksa gitu buat pesen, ayo dong gitu-gitulah intinya. Ya udahlah, akhirnya kadang aku pas bikin buat sendiri juga ada yang bikin buat mereka juga. Nah di sini tuh beras banyak, aku lagi cari Fortune yang 2,5 kilo tapi nggak ada yang 5 kiloan nih, jadinya aku skip dulu. Nanti belanja di sebelahnya di Indomaret. Ini tuh aku nggak belanja sekalian yang kemasan 5 kilo karena jujur aja teman-teman, uang aku puter-puter buat modal juga ya, karena ya ampun banyak yang nyempil-nyempil juga. Akhirnya aku yang nggak persiapan sama sekali, nggak belanja bahan kue gitu. Akhirnya ya mau nggak mau juga bikinin untuk mereka. Terutama tuh kayak cemilan jadul gitu, mereka tuh banyak yang pesan karena katanya tuh nggak ngebosenin kalau cemilan jadul. Ini aku lagi cari-cari susu yang Frisian Flag vanilla, malah udah nggak ada. Jadi ya udah deh. Sebenarnya tuh udah diniatin dari awal juga mau lebih santai di bulan Ramadan ini. Tapi tuh karena aku tuh gini ya Allah ya teman-teman, ada sebagian juga yang customer aku tuh tiba-tiba transfer gitu karena dia tuh kan tahu gitu ya price list aku. Terus tiba-tiba aku kayak totalan sendiri, terus karena nyimpen rekening aku jadi langsung ditransfer gitu loh. Ya Allah, jadinya kan aku mau nggak mau juga akhirnya ngebikinin ya.
Terus ini aku beli tepung terigu yang Dahlia seperti biasa yang ekonomis karena ini mau bikin kayak stik keju nanti ya, karena juga teman-teman aku pada mesen pada akhirnya. Ya Allah, nggak tahu deh nanti bisa ngegarap atau enggak ya. Terus sekalian di sini, beli sampo karena sampo aku di rumah tuh tinggal 2 saset. Aku tuh sekarang pakai yang sasetan ya teman-teman, karena lebih murah nih. Di sini tuh cuma 10 ribuan yang sasetan. Aku pakai yang Head and Shoulder karena menurut aku itu ampuh buat ngilangin ketombe. Terus udah sih belanjaan aku, terus akhirnya di sini juga aku nyempil, beli pembalut karena kan aku lagi berhalangan ya, takutnya aku, kurang gitu stokannya di rumah, aku ambil satu aja. Di sini belanjanya segini doang sih, nanti mau beli berasnya di sebelah persis minimarket ini di Indomaret, karena di sana ada yang 2,5 kiloan stokannya. Oke, ini aku udah di Indomaret, di sini sebenarnya aku kurang suka sih beras yang ini, tapi ya mau nggak mau ya, karena kalau ke Alfa agak jauh kalau dari lokasi ini. Terus, kata suami beli margarin yang biasa aja buat panggang roti bakar gitu, karena di rumah margarin habis. Oke, aku udah di rumah teman-teman. Ini langsung aja bongkar belanjaan ya. Ada tepung terigu, aku beli 2 kilo aja yang merek Dahlia. Harga per kilonya tuh 8.500. Ini recommended loh yang kemasan kayak gini karena terigunya tuh bagus, bersih. Bersih banget teman-teman. Eh, pokoknya recommended lah, meskipun ekonomis, ini cocok kayak buat kayak bikin stik bawang, stik keju gitu ya. Terus ada pembalut tuh harganya 4.000, shampoo satu renteng 10.000, telur sekilo 28.500, bawang merah seperempat ini 9.500. Jadi tuh di minimarket lokal aku belanjanya kayak gini aja, totalnya 69.000. Terus juga aku belanja di Indomaret beli beras ya. Akhirnya tuh minyaknya aku pending. Sebenarnya masih ada sih stokannya sedikit di rumah. Jadi nanti pengen beli di Alfa aja kalau keluar. Karena tuh suami aku buru-buru gitu, ada pertemuan rutin di komplek perumahan. Jadinya aku belanjanya juga buru-buru. Nah, ini tuh untuk berasnya harganya 37.200. Lalu untuk margarinnya harganya 7.000 untuk bakar-bakar roti gitu. Kadang suami pengen buat ngopi gitu loh kalau habis isya atau habis traweh. Oke, belanjaan aku tuh kali ini segini aja teman-teman, gak banyak-banyak ya. Totalan tuh cuma habis berapa ya? 100 dikit deh. 115.000 atau 114.000 gitu. Terus langsung aja di sini aku mau refill beras karena berasnya sudah habis. Nah, jadi sekalian aku ceritain ya, jadi kan niatnya awalnya tahun ini cuma kayak open order buat parcel lebaran. Nah, tiba-tiba tuh customer aku kayak pesen parcel tapi sekaligus ngelis kue keringnya gitu. Ya Allah, aku bilang aku nggak open PO, tapi tuh kata mereka, ya nyempil kali pas kamu bikin untuk sendiri gitu. Ya udahlah ya, akhirnya kebanjur gini, tapi memang ini justru bikin aku gedebak-gedebuk ya, karena nggak persiapan bahan sama sekali. Bahkan tuh beberapa bahan aku titip suami gitu belinya, kayak aku kan pakai campuran margarin campur butter ya teman-teman untuk kue keringnya. Jadi kayak aku beli orchid gitu tuh titip suami gitu-gitulah. Tapi memang aku tidak akan menerima semua pesanan yang masuk karena aku nggak mau kecapean juga, nggak mau ribet gitu ya, apalagi nggak persiapan. Kalau memang niat jualan itu memang harus dipersiapkan dari awal, bahkan tuh kadang aku bisa produksi tuh 1 bulan sebelum Ramadan. Jadi kali ini tuh kayak, ya udah kalau misalnya aku bikin kayak cemilan jadul gitu ya, nyempil nggak apa-apa. Tapi kalau yang bener-bener order kue kering sampai yang banyak itu aku enggak deh, aku tolak aja karena takutnya waktunya nggak cukup juga kan. Nah, ini tuh si bawang merahnya udah aku salin ke tempatnya. Terus nanti juga untuk telurnya mau aku cuci. Karena teman-teman pasti tahu ya, aku tuh simpen kulkas lagi, simpen telur dalam kulkas. Jadinya tuh harus bersih gitu cangkangnya. Kenapa? Karena di kulkas juga kan ada bahan makanan lainnya, ada minuman juga ya, air putih gitu. Jadinya kalau sampai aku simpen telur ini di kulkas dalam keadaan yang kotor, aku tuh kayak ngeri sendiri gitu loh, takut terkontaminasi dan lain-lain. Meskipun suhu kulkas itu kan dingin ya, tapi ya mengantisipasi aja lah. Terus biasanya tuh aku pilih telur yang cangkangnya itu bener-bener warnanya coklat, karena menurut aku itu cangkangnya tebel, terus lebih yang suka yang kecil-kecil, karena rasa telurnya tuh lebih manis. Tapi ya kadang kalau udah dibungkus kayak gini ya mau nggak mau ya campur-campur gitu ya teman-teman. Ada yang gede, ada yang kecil, ada yang coklat, ada yang agak putih. Oke, belanjaan aku segini, nggak banyak ya, tapi insya Allah cukup sih untuk 1 mingguan.
Nanti minyak gorengnya nyusul aja. Nah, ini aku tuh biasanya kalau cuci cangkang telur pakai sabun cuci piring. Biar ini loh kotorannya tuh hilang gitu ya. Lah pokoknya supaya nggak najis juga kan. Dicuci terus dibilas sampai bersih, nanti ditiriskan. Setelah kering baru deh masuk kulkas. Pertengahan puasa gini rasa-rasanya mungkin energinya ada yang udah pada loyo, semangatnya juga ya teman-teman. Tapi mudah-mudahan kita tetap dijaga ya semangatnya anti kendor. Terus juga ada yang udah bolong belum puasanya nih. Kebetulan aku udah mulai berhalangan nih dari beberapa hari yang lalu, 2 harian. Jadinya ya mau nggak mau ya, tapi bersyukur sih karena tengah apa ya Allah belibetnya, karena bolongnya di tengah gitu ya, jadinya tuh nggak pas awal-awal gitu kan. Kalau awal-awal awal-awal itu lagi semangat-semangatnya, terus kalau pertengahan juga kan banyak kegiatan, jadinya pas berhalangan tuh aku malah seneng nih cenderungnya karena bisa melakukan aktivitas yang banyak dengan energi yang full karena kan tidak berpuasa. Tapi tetap ya untuk buka dan sahur aku tetap ikut gitu karena biar suami aku semangat. Rencananya sih nanti untuk pertengahan aku pengennya kalau ada beli-beli perlengkapan lebaran pengen belanja di pertengahan aja, jangan sampai kayak minggu ketiga atau minggu keempat, karena biar nggak terlalu macet, nggak terlalu berdesakan, dan nggak terlalu penuh tokonya ya teman-teman. Karena waktu itu suami aku pengen beli baju gitu, jadi nanti mungkin aku nemenin suami beli baju, tapi kalau aku sendiri kayaknya enggak, paling nanti celana kali, aku butuh celana aja. Untuk kayak sandal terus pakaian atau bajunya enggak beli, hijabnya pun enggak. Jadi nanti nemenin suami insya Allah kalau memang rezekinya turun lebih awal. Nah ini telurnya udah dicuci ya teman-teman, udah bersih, tinggal nanti tiriskan masuk kulkas. Ini aku lagi ini ya kasih topping nastar coklat teman-teman. Oh iya, gimana juga nih THR-nya udah pada turun apa belum sih, info-info dong. Kalau aku sendiri nggak punya THR ya, suami juga nggak punya karena suami itu kerja ke ibu mertua aku gitu ya, jadi nggak ada THR. Ya nggak apa-apa lah ya, insya Allah rezeki ada aja gitu ya, datang dari arah yang tidak terduga-duga. Dan untuk teman-teman yang kalau THR-nya udah cair nih, udah turun, selamat, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan dengan baik ya. Oke teman-teman, kayaknya sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Semoga apa yang aku bagikan kali ini bermanfaat dan juga bisa memberikan semangat. Terima kasih atas supportnya selama ini, doa baik, sharing pengalamannya juga. Pokoknya interaksinya selama ini aku ucapin terima kasih banyak. Penuh manfaat apa yang teman-teman bagikan. Begitu pula aku berharap apa yang aku bagikan ini ada manfaat yang bisa diambil. Aku juga mohon maaf ya teman-teman kalau ada kesalahan kata maupun perbuatan selama ini yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Oke, kayaknya videonya sampai di sini dulu. Insya Allah kita ketemu di next video. Assalamualaikum. Bye.